Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Febrianti dari kelas 04 SAKK 002 dan teman-teman saya Desba Nataliani dan Dwi Alditya. Di sini kita dari kelompok 2 yang akan membahas materi pada pertemuan 4 dan 5 perpajakan 2 dengan judul subjek PPN dan bukan subjek PPN serta fasilitas PPN dan fasilitas PPNBM. Yang pertama yang akan dibahas pada pertemuan 4 yaitu tentang subjek dan bukan subjek PPN. Subjek PPN yaitu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang PPN. Orang pribadi atau badan tersebut dapat berupa pengusaha kena pajak maupun yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Subjek PPN terdiri dari yang pertama pengusaha kena pajak PKP, yaitu adalah pengusaha yang menyerahkan BKP atau barang kena pajak atau JKP jasa kena pajak yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang PPN. Yang kedua pengusaha yang mengekspor BKP atau JKP yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 huruf F, G, dan H. Yang ketiga pengusaha yang menyerahkan aktiva yang semula tidak untuk dijual, yaitu tercantum pada pasal 16D. Bukan pengusaha kena pajak atau non-PKP. Yang pertama, mengimpor BKP atau JKP yang termuat pada pasal 4 ayat 1 huruf B, C, dan E. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan manfaatkan JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Wajib memungut, penyetor, dan melaporkan PPN yang terutang dengan menggunakan lembar ketiga surat setoran pajak atau SSP ke kantor pelayanan pajak atau KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. Yang kedua, pengusaha atau bukan pengusaha yang membangun sendiri bangunan tidak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan yang tercantum pada pasal 16C. Subjek PPN dan dasar hukumnya. Yang pertama, pasal 1, pasal 3A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPNBM yang berlaku sejak 1 April tahun 2010. Yang kedua, Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM STDTD, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM yang berlaku sejak tanggal 3 Januari 2012. Yang ketiga, PMK 68 PMK 03 2010 yang berlaku sejak 1 April tahun 2010. STTD PMK 197 PMK 03 2013 yang berlaku sejak 1 Januari tahun 2014 tentang batasan pengusaha kena PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang selanjutnya itu bukan subjek PPN. Menurut Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi, yang tidak termasuk subjek PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada atau bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan pengakuan timbal balik. Yang ke-C yaitu adalah organisasi-organisasi internasional dengan syarat yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan yang kedua,
tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota. Yang D atau yang terakhir yaitu ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf C dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia atau dari Indonesia. Dwi Alitia Arianda, saya akan melanjutkan presentasi dari DEVA. Fasilitas PPN dan PPNBM. Berikut jenis fasilitas PPN dan PPNBM. Berdasarkan pasal 16B ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPNBM, pemerintah memberikan dua macam fasilitas, yakni fasilitas PPN tidak dipungut, fasilitas PPN dibebaskan. Keduanya diberikan untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. Penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu. Impor barang kena pajak tertentu. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Di sini ada perbedaan fasilitas PPN tidak dipungut dan dibebaskan. Perbedaan fasilitas PPN tidak dipungut dengan fasilitas PPN dibebaskan adalah pajakan masukan yang dibayar untuk peroleh barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahan tidak dipungut pajak pertambahan nilai dapat dikreditkan. Sedangkan pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahan dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai tidak dapat dikreditkan. Menurut pasal 16B ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPNBM dikatakan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk di kegiatan kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. Penyerahan barang kena pajak tertentu atau jasa kena pajak tertentu. Impor barang kena pajak tertentu. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Fasilitas PPN. Pembebasan PPN atas impor atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis. Pembebasan PPN atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu. Pembebasan PPN atau PPNBM atas pembelian barang yang dilakukan oleh perwakilan negara asing. Pembebasan PPN atas penyerahan jasa kebandaraan tertentu oleh penyelenggara bandar udara kepada perusahaan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan penerbangan di luar negeri. Fasilitas PPN tidak dipungut, kawasan berikat, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan bebas, kemudahan impor untuk tujuan ekspor, proyek pemerintah yang sumber dananya berasal dari bantuan luar negeri berupa pinjaman atau hibah. Fasilitas PPN tidak dipungut atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu. Di sini ada fasilitas pembebasan PPN terdiri dari pembebasan PPN atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis. Pembebasan PPN atau atas BKP tertentu yang bersifat strategis meliputi barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahan dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis tidak dapat dikreditkan. 2. Pembebasan PPN atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu. Pembebasan PPN atas BKP tertentu meliputi A.
atas impor dan atau penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang B, atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asmara mahasiswa, dan pelajar serta perumahan lainnya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. 4. Luas tanah tidak kurang dari 60 meter. Yang kelima, perolehan secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembebasan PPN dan PPNBM, pembelian barang dilakukan oleh negara asing. Pembebasan PPN dan PPNBM diberikan atas A. Impor barang kena pajak yang dilakukan oleh perwakilan negara asing serta pejabat perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabat badan internasional. Penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh perwakilan negara asing serta penjabat perwakilan negara asing dan badan internasional serta penjabat badan internasional. Yang keempat, ada pembebasan atas penyerahan jasa kebandaudaraan tertentu oleh penyelenggara bandar udara kepada perusahaan angkutan udara niaga melakukan kegiatan penerbangan di luar negeri. Jasa kebandaraudaraan yang penyerahan dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai terdiri dari atas pelayanan jasa penerbangan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa konter, pelayanan jasa garbarata, dan atau jasa bongkar muat penumpang, kargo, atau pos. Sekian. Fasilitas PPN tidak dipungut. Adanya perlakuan khusus berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang terutang tetapi tidak dipungut diartikan bahwa pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat diberikan. Fasilitas PPN tidak dipungut terdiri dari 1. Kawasan berikat. Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Perlakuan PPN atas kawasan berikat. A. Pemasukan barang kena pajak ke kawasan berikat tidak dipungut PPN, PPN, atau PPNBM. Atas penyerahan barang kena pajak dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha kawasan berikat atau PDKB wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN atau PPNBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. C. Atas pengeluaran barang dari kawasan berikat selain penyerahan barang kena pajak pada huruf B tidak dikenai PPN atau PPN dan PPNBM. D. Dalam hal barang kena pajak berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dan merupakan penyerahan barang kena pajak, pengusaha kawasan berikat atau PDKB wajib melunasi PPN atau PPN dan PPNBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut. Selanjutnya, kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KPET.
Kepada pengusaha di dalam wilayah kawasan pengembangan ekonomi terpadu, diberikan fasilitas perpajakan berupa pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Dan penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas A. Import barang modal atau peralatan lain oleh PDKB yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. B. Import barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB. C. Pemasukan barang kena pajak dari daerah pabean Indonesia lainnya. Untuk selanjutnya disebut DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut. D. Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut. Yang E. Pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak. Yang F. Penyerahan kembali barang kena pajak hasil pekerjaan subkontrak oleh pengusaha kena pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada pengusaha kena pajak PDKB asal. Yang G. Peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal. 3. Kawasan bebas. Kawasan bebas terdiri dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun. Perlakuan PPN di kawasan bebas antara lain A. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam kawasan bebas dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang B. Penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak di dalam kawasan bebas dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang C. Penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari kawasan bebas ke kawasan bebas lainnya dibebaskan dari pengenaan. Yang D. Penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dikenai PPN. Yang E. Dikecualikan dari pengenaan PPN untuk penyerahan jasa kena pajak yang menurut ketentuan peraturan perundangan pajakan dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang F. Penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas tidak dipungut PPN. Yang keempat, kemudahan impor untuk tujuan ekspor atau KIT adalah pemberian pembebasan dan atau pengembalian bea masuk (PBM) dan atau cukai serta PPN dan PPNBM tidak dipungut atas impor barang dan atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Yang kelima,